Halo, salam jumpa lagi setelah beberapa waktu nggak mengupload video karena libur lebaran juga waktu itu. Oke, jadi di video ini kita akan ngebahas tentang struktur modal. Sebenarnya berangkatnya dari mana kita mencoba menghubungkan, karena yang kita bahas sebenarnya adalah tentang penyusunan rencana bisnis. Nah, di rencana bisnis itu ada 3 alasan utama kenapa kok kita menyusun laporan bisnis. Yang pertama adalah untuk memulai usaha baru, lalu yang kedua untuk mengembangkan usaha baru, dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan pendanaan dari investor. Nah, di poin yang ketiga ini, di poin yang terakhir ini terkait pendanaan dari investor yang coba kita kulik lebih luas lagi, yang mana kita akan mencari bagaimana sih struktur modal ataupun pendanaan yang baik ini, komposisinya gimana, apakah kita harus semuanya murni dari uang kita semua ataupun justru murni dari uang si investor, kita nggak modal apa-apa, hanya modal dengkul saja, atau ada porsinya. Nah, itu ada beberapa teori yang menjelaskan terkait struktur modal dan kita bahas lebih dalam lagi yuk. Ya, yang pertama adalah teori yang pertama yang berbicara tentang struktur modal adalah teori pecking order teori. Jadi teori ini berbicara tentang urutan prioritas perusahaan. Itu tuh mengandalkan uang ataupun modalnya itu dari mana dulu baiknya, apakah dari pendanaan internal, dari uang sendiri, atau dari eksternal, yaitu dengan menggait investor. Nah, di teori tersebut, di teorinya pecking order teori ini, mereka bilang bahwa pendanaan dari internal perusahaan itu tuh lebih disukai dibandingkan penggunaan dana eksternal perusahaan. Nah, dana internal itu dari mana aja dapatnya? Tentunya dari laba kegiatan si operasi bisnis perusahaan yang mereka mainkan, yang itu mereka himpun menjadi sebuah kas yang belum digunakan dan bisa dialokasikan untuk memulai ataupun mengembangkan usaha baru. Dan mereka kurang menyukai penggunaan dana eksternal karena biayanya lebih banyak nih, ataupun tanggung jawabnya lebih besar, yang mana kalau biaya eksternal berarti mereka harus mencari investor ataupun kreditur melalui hutang, ataupun juga bisa dengan menerbitkan saham. Nah, meskipun di dalam teori ini, teori pecking order teori ini menyarankan untuk menggunakan kas internal perusahaan terlebih dahulu, tetapi ada kelemahannya juga nih, yaitu tentu aja jumlahnya mungkin nggak sebanyak kalaupun kita mencari dana ke kreditur. Dan juga kalau misal dipakai uang kasnya perusahaan yang bisa dikatakanlah banyak lah, misal banyak, itu justru membuat flow perusahaan menjadi kacau, karena perusahaan kan juga membutuhkan uang pegangan nih untuk memastikan sustainability-nya, keberlanjutannya. Nah, ketika uangnya dipakai ini, mereka menjadi mudah goyah apabila ada kondisi-kondisi perekonomian yang di luar kendali perusahaan. Oleh sebab itu, tetap ada kelemahannya dari penggunaan dana internal ini, di samping keunggulannya tadi yang lebih mudah dan dalam mendapatkannya. Teori yang kedua itu tuh ada namanya teori Modigliani dan Miller. Itu nama orang ya, jadi teorinya Modigliani dan Miller. Nah, dalam teori ini mereka ada beberapa macam asumsi, tetapi yang kita bahas di video ini adanya asumsi pajak. Jadi inti dari teori ini, kalau saya tidak salah merangkumkan, adalah bahwa di dalam dunia ini tidak ada biaya transaksi dan juga tidak adanya asimetri informasi. Asimetri informasi itu adalah
gap ataupun perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dan juga si manajer perusahaan. Jadi sama-sama tahu kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, itu tuh sama saja dengan kondisinya adalah pasarnya dalam kondisi sempurna. Jadi tidak ada pihak yang tidak tahu kok informasi perusahaan. Nah, dalam kondisi ini, dalam kondisi tidak ada asimetri informasi, pendanaan yang paling tepat adalah menggunakan pendanaan eksternal melalui hutang. Karena itu tadi dengan asumsi adanya pajak, tapi tidak ada asimetri informasi, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengeluarkan pajak atau biaya pajak itu dapat berkurang ketika porsi pendanaan perusahaan itu berasal dari hutang. Karena untuk ngebayar bunga hutang dan lain-lain dan pokoknya, sehingga dapat mengurangi laba perusahaan yang mana itu menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk pajak itu juga berkurang, sehingga perusahaan ataupun manajer berpikir bahwa lebih baik mereka cari duit dari hutang, uangnya mereka nambah, dibandingkan harus ngebayar pajak yang mereka harus kehilangan uangnya. Nah, itu tuh dari teorinya MM, intinya berbicara seperti itu. Yang ketiga, teori trade-off hampir mirip dengan teori si MM ini tadi. Nah, kalau di teori trade-off ini dipandang lebih realistis dibandingkan teorinya si MM. Karena mereka lebih memikirkan ada keuntungan dan kerugian dari penggunaan hutang yang berlebihan. Jadi kalau si teorinya MM tadi mikirnya ya udah pendanaan perusahaan itu 100% full dari utang aja biar pajaknya berkurang yang dibayarkan. Sedangkan kalau di trade off ini mikir ada utang berarti ada risikonya, bahwa betul seperti yang kita sampaikan tadi bahwa keuntungan dari mencari hutang adalah kita bisa dapat uangnya, dananya, tetapi kerugiannya adalah perusahaan bisa mengalami financial distress ataupun kesulitan keuangan yang pada endingnya kalau kesulitan ataupun gagal bayar bisa menjadi bangkrut. Nah, di asumsi teori trade-off ini ada dua asumsi. Yang pertama, ketika semakin tinggi porsi pendanaan utangnya, maka semakin besar keuntungan pajak yang diperoleh. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk pajak semakin berkurang. Yang itu ketika perusahaan mampu menghandle utang yang banyak, itu justru akan mampu menaikkan nilai perusahaan karena dananya berlimpah tadi dan mampu menjaga likuiditasnya. Lalu asumsi yang kedua adalah ketika semakin tinggi porsi pendanaan utangnya, maka akan muncul peluang perusahaan untuk mengalami kesulitan keuangan itu juga semakin tinggi, yang akibatnya justru akan membuat nilai perusahaan bisa semakin turun. Nah, kemudian dari adanya penggunaan utang yang berlebihan ini akan memunculkan satu kerugian lagi yang cukup familiar mungkin istilahnya bagi kita semua, yaitu adanya agency cost ataupun biaya keagenan. Intinya apa sih ini? Biaya keagenan itu berbicara tentang ataupun diakibatkan dari adanya asimetri informasi. Nah, kalau tadi di teori MM kan bilang nggak ada asimetri informasi. Nah, tapi di teori trade-off ini lebih realistis bahwa shareholder, pemegang saham ataupun stakeholder kan nggak tahu jalannya perusahaan seperti apa karena yang menjalankan adalah manajer, sehingga adanya gap informasi yang diperoleh antara manajer yang tahu keadaan sebenarnya perusahaan dengan stakeholder yang mereka mendapatkan laporan dari si manajemen yang bisa diatur lah, katakanlah si laporan keuangan ataupun laporan tahunannya tersebut. Nah, kenapa ada biaya keagenan? Karena singkatnya adalah kalau perusahaan memiliki hutang yang banyak, mereka kan harus memprioritaskan itu dulu. Sedangkan
shareholder itu yang mereka ingin dapatkan dari berinvestasi adalah salah satunya memperoleh dividen. Nah, ketika perusahaan memiliki hutang yang besar, maka yang harus diprioritaskan adalah pembayaran hutangnya itu. Ketika ada sisa, baru dibagikan dividennya kepada para pemegang saham. Nah, permasalahannya di situ. Jadi karena prioritas perusahaan adalah untuk membayar kewajiban dulu, kalau ada sisa baru pemegang saham dibagi dividennya. Nah, kadang situasi seperti ini yang dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan karena manajer mikir ngapain duitnya dibagiin ke investor, mereka nggak rela nih uangnya dibagiin ke investor, mending uangnya diputar lagi, yang penting uangnya tetap berada di perusahaan. Dan bahkan manajer bisa mendapatkan bonus ketika mereka lebih produktif begitu. Jadi yang dimasalahkan di sini adalah ada masanya ketika manajer lebih memilih project yang katakanlah nggak memberikan return positif ataupun NAV-nya nggak positif bagi perusahaan. Tapi daripada uangnya dibagiin ke shareholder, ke pemegang saham, mending uangnya ditaruh ke proyek yang bernilai negatif tersebut supaya nantinya uangnya tetap di situ, si manajer masih bisa tetap dapat bonus dan mereka nggak peduli si pemegang saham ini merasakan dividen atau enggak. Nah, jadi setidaknya ada 3 teori itu, sebenarnya masih banyak lagi, tetapi yang kita rangkumkan di video kali ini ada 3 teori yang membahas tentang struktur permodalan ataupun pendanaan ekuitas yang dimiliki perusahaan ini, dari mana saja sumbernya dan bagaimana pemikirannya untuk mencapai komposisi struktur modal di dalam perusahaan tersebut. So, di akhir video ini seperti biasa ada pemancing trigger diskusinya bahwa kalau misal rekan-rekan sekalian berposisi sebagai manajer, berlaku sebagai si manajer perusahaan, ketika butuh pendanaan baru, kalian akan menggunakan dana dari internal perusahaan, dari kasnya perusahaan, atau menarik investor melalui hutang dengan segala kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi tersebut, baik opsi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Nah, coba kita diskusikan, dan kalau ada kesempatan lagi di next video kita akan bahas lagi topik-topik lainnya yang semoga bisa menarik minat kita semua untuk belajar lebih tentang manajemen. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.